Halo bos, ketemu lagi bersama gue Andre Napitupulu dalam channel Business Owner Story Tips. Dan tip bisnis hari ini kita akan membahas 5 hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha pemula. Tunggu dulu. Mau produk eksklusif dari bos seperti ini? Di episode ke-10 Business Owner Story kali ini saya mau bagi-bagi giveaway. Caranya mudah. Pertama, cukup subscribe channel ini dan komen di bawah dari 10 video yang sudah kami upload. Pilih 2 video yang paling teman-teman suka dan berikan alasannya. Jangan lupa ditulis juga Instagram teman-teman. Syarat yang kedua, follow Instagram channel Bos dan Instagram saya Andre NA70. 5 orang pemenang akan mendapatkan paket eksklusif dari Bos Channel. Dan ongkos kirim sudah kami tanggung. Giveaway ini berlaku sampai tanggal 20 Mei 2020. Pengumuman pemenang akan diumumkan di video ini di bawah. Dan 5 orang pemenang akan saya pin sehingga komennya akan berada di posisi paling atas. Bagikan channel ini ke seluruh sosial media teman-teman biar makin banyak orang yang bisa ikutan giveaway. Sampai ketemu tanggal 20 Mei 2020 di pengumuman pemenang. Salam bos. Dan 5 hal dasar yang harus dimiliki oleh pebisnis pemula itu saya bagi menjadi 5M. Dan M yang pertama adalah mimpi. Menurut para ahli, mimpi adalah refleksi atau cerminan dari sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Banyak pengusaha-pengusaha sukses itu bermula dari mimpi-mimpi yang gila-gila. Nah, mimpi di sini menurut saya bukan cuman urusan tidur terus mimpi, bukan, tetapi lebih dari keinginan yang benar-benar besar yang keluar dari dalam diri kita, sehingga memiliki dorongan yang kuat untuk melakukannya. Nah, kebanyakan mimpi itu sesuatu yang mungkin di luar batas nalar kita. Bahkan seringkali orang mentertawakan mimpi kita karena memang tidak relevan dengan keadaan kita sekarang. Berawal dari mimpi gila itu, seberapa kuat keinginan kita untuk mewujudkan mimpi atau keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita, sampai akhirnya keinginan itu bisa menjadi kenyataan. Karena mimpi yang besar itu mendorong kita untuk memiliki motivasi yang kuat untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita itu menjadi kenyataan. Nah, mulai sekarang jangan takut untuk bermimpi. Mimpilah yang besar-besar. Lalu catatlah mimpi kita itu di dalam sebuah buku. Lalu setelah 2 atau 3 tahun, kita lihat mimpi-mimpi mana yang sudah menjadi kenyataan, mana yang belum menjadi kenyataan. Jadi yang pertama itu, mimpi. Dan M yang kedua adalah melangkah. Ketika kita sudah memiliki mimpi besar, akan sangat percuma jika kita tidak melangkah. Itu akan hanya menjadi mimpi saja dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mulailah dengan hal-hal yang mudah yang bisa membuat bisnis kita itu menjadi kenyataan. Bicara sih gampang ya, tapi pada prakteknya belum tentu. Tetapi itu harus kita lakukan. Kalau tidak mau mimpi kita hanya menjadi mimpi. Take action, jangan diam saja. Melangkah selangkah demi selangkah sehingga mimpi kita itu pelan-pelan bisa menjadi kenyataan. Sama hal ketika kita mau berbisnis tapi bingung bagaimana memulainya.
buat saya lebih baik saya melangkah tapi salah daripada saya diam dan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Contoh di dalam bisnis, bagaimana kita memulai melangkah di dalam bisnis? Apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan bisnis apa yang mau kita jalankan. Jadi kita harus tentuin dulu bisnis apa yang mau kita jalanin. Bisnis apa yang mau saya kerjakan dengan kemampuan saya, dengan modal saya, dengan waktu saya. Nah, jika sudah mantap, tentukan pilihannya. Yang kedua, sukai atau cintai bisnis yang sudah kita tentukan itu. Memang idealnya bisnis yang sesuai dengan keinginan kita itu jauh lebih menyenangkan. Tetapi nggak ada salahnya juga ketika mungkin sesuatu yang belum kita inginkan, tapi kalau kita belajar untuk mencintainya, lama-kelamaan bisnis itu pun akan kita inginkan, akan kita sukai, akan kita cintai, dan bisa jauh lebih rileks menjalankannya. Apalagi ketika dibarengi dengan benefit atau keuntungan yang kita dapat. Itu akan jauh lebih menyenangkan ketimbang bisnis yang sesuai dengan keinginan kita tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, cintai bisnis yang sudah kita pilih dan kita tentukan di awal. Yang ketiga, harus percaya diri. Karena percaya diri adalah modal awal dari bisnis. Kalau kita aja udah nggak percaya dengan bisnis kita, bagaimana orang lain mau percaya dengan bisnis kita? Jadi kita harus percaya diri, yakin kalau bisnis kita ini pasti bisa berhasil. Yang keempat, fokus pada satu bisnis dulu. Ini yang seringkali pebisnis itu gagal karena kebutuhan ekonomi, karena tergiur dengan uang yang besar, karena dipengaruhi oleh teman-teman kalau bisnis ini lagi untung besar. Jadi akhirnya kita langsung pecah fokus, buka bisnis ini, buka bisnis itu, dan akhirnya semua bisnis kita berjalan rata-rata bahkan hancur. Jadi fokus pada satu bisnis dulu, kuasai benar-benar, maksimalkan pengetahuan kita di bisnis itu sampai akhirnya benar-benar bisnis itu bisa berjalan dengan sendirinya, bisa menguntungkan banyak orang, dan udah benar-benar settle, baru kita bisa mulai memikirkan bisnis yang lain atau investasi di usaha yang lain. Yang kelima, bersiap menghadapi situasi yang terburuk. Nah, disinilah dibutuhkan mental seorang pengusaha. Karena di dalam bisnis, salah satu yang paling dibutuhkan adalah mental. Disinilah dilatih mental kita sebagai pengusaha di dalam menghadapi tekanan, penjualan yang mungkin tidak laku-laku, tetapi kita tetap yakin, kita tetap on fire, menghadapi persaingan harga, membuat ide-ide baru, dan lain sebagainya. Karena dia harus mengerjakan segala sesuatunya atau dia harus memikirkan segala sesuatunya sendiri. Yang keenam, sebagai seorang pengusaha, haruslah berpikir kreatif. Belum ada pengusaha yang sukses tanpa berpikir kreatif. Nah, disinilah kita harus mengasah kemampuan berpikir kita sebagai pengusaha harus lebih kreatif. Ketika kita lihat peluang untuk usaha kita, apa aja yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sediakan, bagaimana langkah-langkahnya, teknisnya. Jadi kita dituntut untuk berpikir kreatif. Semakin kreatif, semakin besar juga peluang kita untuk sukses. Yang ketujuh, rajinlah membuat catatan. Catatlah hal-hal yang penting dari pengalaman-pengalaman bisnis orang lain, bahkan pengalaman bisnis kita, sehingga kita sebagai pengusaha memiliki
banyak cara ketika ada masalah terjadi pada bisnis kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu. Jadi kita nggak bingung. Ada banyak motivasi-motivasi dari orang-orang yang lebih dulu berbisnis, sehingga kita tidak akan menimbulkan banyak kerugian di dalam bisnis kita. Nah, M yang ketiga yang harus dimiliki oleh pengusaha pemula adalah mindset. Sebagai pengusaha, kita harus merubah paradigma pemikiran kita sendiri. Kita harus menanamkan hal-hal yang positif yang ada di dalam pikiran kita. Kita harus merubah cara pikir kita yang mungkin mustahil untuk dikerjakan, tapi kita harus rubah, pasti bisa kita kerjakan. Itulah mindset yang harus dimiliki oleh pengusaha. Kita harus ubah mindset kita. Contoh, seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Mungkin yang tadinya kita nggak berani bikin ini, takut gagal, takut rugi. Nah, ketika kita jadi pengusaha, mindset ini harus dihilangkan. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, nggak juga asal-asalan. Jadi, sebagai seorang pengusaha harus berani mengambil resiko. Apapun dalam hidup ini penuh resiko. Bahkan ketika kita tidur kelamaan pun juga ada resikonya. Mindset yang kedua, sebagai seorang pengusaha harus mencari peluang baru. Misalnya, usaha kita di bidang kuliner. Nah, sebagai seorang pengusaha, hal-hal apa aja yang bisa menunjang usaha kuliner kita ini bisa berkembang. Kalau saya usaha rumah makan di rumah, kebetulan rumah saya di dalam kompleks sehingga tidak ada orang yang lalu lalang. Bagaimana caranya supaya usaha saya ini bisa dibeli banyak orang? Sedangkan di dalam kompleks mungkin saat ini jauh lebih mudah karena segala sesuatunya bisa kita promosikan di ojek online. Nah, terus kalau ternyata di ojek online juga sepi misalnya, gimana dong? Apakah kita harus diam aja? Nah, itulah yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dia harus mencari peluang-peluang baru. Contohnya, dia bikin brosur, dia bagikan radius 500 sampai 1 kilo di sekitaran rumahnya, atau bahkan di luar kompleknya, sehingga mungkin orang yang nggak suka pakai aplikasi ojek online akhirnya tahu kalau ada usaha di dalam komplek yang bisa delivery order misalnya. Jadi jangan fokus hanya kepada satu pintu. Nah, ketika kita sudah menjadi pengusaha, kita harus berani untuk membuka peluang demi peluang lain sehingga tujuannya satu, usaha kita dikenal orang dan usaha kita berhasil. Hal yang keempat yang wajib dimiliki oleh pengusaha pemula adalah mental. Menjadi seorang pengusaha mungkin menjadi impian banyak orang. Meskipun menjadi idaman bagi banyak orang, tapi nggak banyak orang yang berani terjun jadi pengusaha karena tidak memiliki mental pengusaha. Apa-apa aja sih yang menjadi mental pengusaha yang harus kita miliki? Yang pertama, seorang pengusaha tidak takut gagal. Hampir kebanyakan atau mungkin seluruhnya pengusaha yang berhasil pasti pernah gagal. Namun kegagalan demi kegagalan yang mereka alami tidak menyurutkan ambisinya untuk membangun usahanya. Kegagalan sesuatu yang alami, yang dialami oleh setiap pengusaha. Karena dari situ, seorang pengusaha akan banyak belajar.
mental yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah fokus pada solusi. Dan inilah perbedaan seorang pengusaha ketika menghadapi masalah. Mungkin sebagian orang ketika mengalami permasalahan akan panik, bingung mau bikin apa. Tetapi seorang pengusaha ketika ada masalah, dia akan cepat bergerak. Dia akan fokus terhadap jalan keluar atau solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Bahkan masalah demi masalah itu harus menjadi bagian dari seorang pengusaha. Karena dari situlah dia belajar banyak. Karena setiap usaha gagal kebanyakan sama, tapi sukses itu beda-beda. Makanya setiap pengusaha pasti memiliki cerita masing-masing di dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, mental yang harus dimiliki oleh pengusaha adalah terus belajar. Ketika sukses dalam berusaha, seorang pengusaha pun terus belajar. Belajar bagaimana untuk menjaga kesuksesannya ini bisa bertahan. Karena di luar sana ada banyak pengusaha-pengusaha lain atau kompetitor-kompetitor yang lain yang siap menjatuhkan usaha kita. Jadi seorang pengusaha harus terus belajar, harus terus mengupgrade dirinya sendiri. Karena zaman berubah begitu cepat. Kalau seorang pengusaha nggak mau upgrade dirinya sendiri, cepat atau lambat pasti akan hancur. Contoh, kita belajar dari salah satu pengusaha raksasa dunia, yaitu apa? Nokia. Di tahun 90-an, siapa yang tidak kenal Nokia? Bahkan saya sempat berpikir brand ini atau handphone ini tidak pernah bisa bangkrut karena semua orang pakai Nokia. Tapi kesalahan yang diambil Nokia ketika BlackBerry masuk, ketika Android masuk, dia idealis terhadap aplikasinya sendiri. Bahkan ketika Nokia meluncurkan handphone baru pun, karena kebutuhan orang saat ini adalah internet, Android lah saat ini yang dibutuhkan banyak orang. Jadi ketika kita tidak mau belajar, idealis dengan kemauan kita tanpa melihat kebutuhan pasar, tamat. Dan M yang kelima yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha pemula khususnya adalah mentor. Mentor atau komunitas yang sama, yaitu bergerak di bidang usaha, sangat dibutuhkan oleh pengusaha pemula. Supaya apa? Supaya kita, pengusaha-pengusaha pemula, itu tidak jatuh pada lubang yang sama yang pernah dialami oleh senior-senior kita atau mentor-mentor kita. Mungkin dulu ada pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi sekarang sudah berubah. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik buat kita. Jadi ketika ada orang lain sudah jatuh di lubang itu, dilakukan kesalahan yang itu, nah kita nggak perlu juga atau nggak perlu lagi jatuh pada lubang yang sama. Kita belajar dari komunitas atau mentor yang sudah lebih dulu melakukan usaha. Karena mentor akan membagi pengalamannya. Bahkan mentor atau komunitas juga akan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang perlu di dalam usaha kita, sehingga kita tidak mengalami banyak kegagalan di dalam usaha.
Komunitas atau mentor juga membuat kita memiliki jaringan yang luas. Semakin luas jaringan yang kita miliki, semakin besar juga usaha kita dikenal banyak orang. Jadi perlu sekali mentor atau komunitas usaha. Karena di dalam komunitas usaha itu juga kita bisa dimotivasi, kita bisa disemangatkan. Jadi ketika usaha kita mengalami penurunan, ada teman-teman kita atau mentor kita yang menyemangati. Dan itu rasanya beda. Nah, ketika 5 hal ini sudah kita miliki, cepat atau lambat pasti usaha kita akan berhasil. Jadi ingat, semua dicatat, dikerjakan. So, itulah tips 5 hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha pemula. Yang pertama, mimpi. Yang kedua, melangkah. Yang ketiga, mindset. Yang keempat, mental. Dan yang kelima, mentor. Semoga tips kali ini bisa menginspirasi kita semua dan kita semakin berani untuk berbisnis supaya melalui bisnis kita itu banyak orang juga boleh diberkati. Sekian tips kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, subscribe, komen, bagikan video ini ke seluruh sosial media teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti bagaimana cara berbisnis dan semakin banyak orang berani untuk menjadi pengusaha. Ketemu lagi dalam tips bisnis selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, terus berjuang untuk bisnis kalian. Yakinlah kalau kesuksesan tinggal selangkah lagi. Salam bos, sampai jumpa.